Anda kembali bersama dengan kami di MNC News Prime. Kita masih membahas soal kode dari Presiden Jokowi terkait dengan mundurnya Menpora yang disampaikan pada hari ini. Saya lanjutkan bersama dengan Mbak Etiva dan juga Bang Pangi Syarwi Caniago karena Bang Ali Mokhtar Ngabalin ada kegiatan yang lain. Jadi Mbak Etiva, Golkar atau Anda juga meyakini bahwa kalaupun nanti Pak Menpora mundur, yang akan menggantikan juga kader Partai Golkar atau bisa jadi kemudian ada turbulensi politik justru bukan Golkar yang mendapatkan kursi ini? Jadi prinsipnya ya, Bang Reinhardt, tentu saja menyangkut soal kabinet ini adalah prerogatif dari Presiden. Itu dulu ya. Nah, tetapi tentu saja ketika misalnya gitu ya, Presiden memutuskan juga kan bisa melanjutkan atau mengganti. Kalau misalnya diganti, ya tentu saja ada banyak pertimbangan. Selalu demikian kan, ada aspek keseimbangan, ada aspek reward gitu ya kepada suatu partai politik, ada juga aspek keberlanjutan, ada juga aspek proporsionalitas di dalam tubuh kabinet ya supaya lebih harmonis lagi ke depannya, dan tentu saja aspek-aspek lain seperti kompetensi, karena kan tadi olahraga kita ini lagi ingin dibenahi sedemikian rupa, dan kita juga banyak PR-PR di tahun 2023 ini ya. Jadi harus kerja cepat juga ya, tadi bukan saatnya belajar nih. Nah jadi Partai Golkar pasti ya ingin, gitu. Saya pun sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus juga Wakil Ketua Komisi 10 yang merupakan mitra dari Kemenpora, ya tentu saja berharap menteri di kementerian ini adalah yang bisa tadi melanjutkan hal-hal positif yang sudah dibangun selama ini oleh Pak Zainuddin Amali, dan kalau bisa malah tadi lebih cepat lagi ya memperbaiki ataupun mereformasi berbagai hal yang masih menjadi PR kita bersama. Dan kalau di Partai Golkar ya kita yakin cukup banyak kader-kader Partai Golkar. Ya mau yang senior ada, perempuan laki, mau yang junior ataupun muda tapi berkompeten juga ada. Gitu. Jadi tidak terlalu masalah kalau soal figur atau sosok ya. Oke, jadi meyakini ya sekarang sih kemudian di beberapa media sudah muncul nama-nama yang disebut berpotensi dari Partai Golkar ya Mbak Etiva. Ada disebut Dev Laksono, ada juga kemudian Dito Aryo Tejo, ada nama-nama yang lain lah begitu. Nah, ini sudah muncul berkelindan juga di DPP Partai Golkar atau masih simpang siur dan menyerahkan sepenuhnya nanti kepada Pak Erlangga dan juga Pak Presiden Jokowi? Kalau Pak Erlangga itu kan seorang pemimpin yang pada dasarnya itu menghargai tadi ya kompetensi, kemudian juga track record seseorang, kepercayaan yang diberikan itu bisa juga nanti menjadi surprise kan gitu ya bagi publik ya, tetapi pasti diyakini bahwa orang yang akan dipilih oleh ketua umum pada akhirnya ini merupakan juga hasil dari masukan-masukan berbagai pihak. Dan tentunya dari satu track record yang panjang ya. Jadi orang-orang ini yang disebutkan di media maupun tidak disebutkan media itu adalah orang-orang yang pasti dijamin ya untuk bisa tadi menjalankan fungsi kepemimpinan ini dengan baik. Oke, Bang Ali Mokhtar Ngabalin, kita tahu prinsipnya bahwa ini hak prerogatif Presiden, tapi kalau kemudian Menpora mundur tentu harus ada yang menggantikannya. Biasanya Bang Ali punya informasi-informasi underground ini, siapa kemudian yang akan menggantikan nama-namanya begitu. Apakah sudah mulai terdengar Bang Ali di lingkaran istana atau masih abu-abu juga sebenarnya? Ya, jadi memang saya mau sampaikan bahwa dalam hal-hal seperti bagaimana Presiden memberikan persetujuan terhadap siapa orang yang diusulkan oleh partai politik, kalaulah ini menjadi jatah Partai Golkar, dan saya yakin itu ya, tentu saja bahwa Presiden mengerti tentang bagaimana membangun komunikasi dengan pimpinan partai yang bersangkutan. Saya sebutlah Partai Golkar, dan saya tahu benar bagaimana Ketua Umum Pak Erlangga, baik di DPP maupun secara pribadi kami kenal betul. Dua-dua ini, baik Ketua Umum Partai Golkar maupun Bapak Presiden, ini kan orang-orang yang selalu memberikan bagaimana cara orang berkomunikasi, bertutur, menyapa, itu sangat indah dan baik. Dan saya juga tahu bahwa kalau nanti Pak Erlangga akan mengirim teman-teman yang nanti menggantikan posisi Pak Zainuddin Amali, saya tahu benar bahwa pasti mereka yang
terseleksi dengan baik, dan tentu saja karena mereka duduk sebagai Menpora sekaligus memberikan warna tersendiri bagi Partai Golkar. Kalau di DPP itu mungkin ya saya punya keyakinan kuat, tentu saja mungkin ada di sana ketua AMPG, ada juga nanti ketua KNP, itu bekas ketua KNP yang anak-anak Golkar, anak-anak muda yang memiliki kemampuan leadership yang bagus, punya komitmen yang tinggi, baik laki maupun perempuan, kadernya cukup banyak. Saya kira itu yang nanti akan kuat, dan perasaan saya Pak Erlangga akan bisa mengusulkan mereka itu. Oke, tapi Anda meyakini sekali lagi bahwa itu akan diberikan lagi ke Partai Golkar ya, berarti artinya Bang Ali? Saya punya keyakinan kuat seperti itu. Dan itu Anda meyakini ada beberapa nama dari AMPG atau ada nama-nama yang lain? Iya, dari Reinhardt, dari pengalaman, lebih kurang hampir 5-6 tahun kami ada di Istana Negara, saya selalu mengikuti tentang bagaimana Bapak Presiden membangun komunikasi dengan partai-partai yang sejak awal punya koalisi. Barulah seperti Partai Golkar, Presiden mengerti benar bagaimana membangun komunikasi untuk itu. Oke, saya ke Bang Panggi. Bang Panggi, halo Bang Panggi. Jadi kalau kita bicara siapa tentu masih tanda tanya, tapi kita kan kemudian bisa mungkin memprediksi siapa kemudian yang bisa menggantikan posisi Menpora dari Partai Golkar. Apakah Anda juga meyakini bahwa ini akan dari Partai Golkar atau kemudian bisa jadi partai yang dari partai yang lain? Kalau kemudian dari Golkar, ini sosoknya mengarah kemana kalau dari bacaan Anda? Ya, kalau kita lihat dari saku atau kode Pak Jokowi, kemungkinan saya termasuk sama mazhabnya dengan Bang Ngabalin. Ini kursi ini akan diberikan kembali kepada Partai Golkar, kader terbaiknya akan diminta kepada Ketua Umum Pak Erlangga, karena Golkar sudah berkorban, menterinya berkorban untuk sepak bola nasional. Jadi tugas mulia yang diberikan mungkin ya, dan nggak mungkin Bang Zainuddin Amali itu maju sebagai calon atau menjadi pengurus PSSI tanpa seizin Pak Jokowi dan lain-lain. Jadi yang kedua alasan saya adalah instabilitas politik. Pak Jokowi itu kan lebih cenderung memilih stabilitas politik. Artinya jangankan sampai berkurang Bang Reinhardt ya, bertambah saja itu masih ingin nambah lagi gitu kursi partai koalisi. Apalagi berkurang itu akan membuatkan konfrontasi. Sedangkan hari ini aja partai koalisi ingin ada tambahan kursi menteri, bukan dikurangi gitu. Jadi dari situlah saya berkeyakinan bahwa kursi yang ditinggalkan oleh Bang Zainuddin Amali itu akan kembali kepada Golkar. Dan karena Golkar adalah kader terbaik. Yang kedua adalah begini Bang Reinhardt, di satu sisi saya sangat bahagia bahwa baik Pak Erick Thohir maupun Bang Zainuddin Amali ini bukan chemistry-nya udah dapat. Di SEA Games Bang Ngabalin tahu tangan dingin mereka gitu. Di event-event internasional mereka adalah orang-orang yang terbaik menurut saya. Jadi kita apresiasi bahwa bagaimana prestasi Pak Erick Thohir dalam event-event olahraga, bagaimana prestasi Pak Zainuddin Amali, kita tidak perlu meragukan tangan dingin mereka, dan saya juga berkeyakinan di tangan dingin mereka kompetensi, kapasitas dan pengalaman mereka, track record mereka di olahraga termasuk bola. Saya pikir olahraga kita akan baik. Tapi ada satu hal yang membuat saya, Pak Zainuddin Amali sudah menyelamatkan juga bahwa apa yang disampaikan statement Pak Jokowi bahwa menteri itu harus fokus. Jadi ini yang saya apresiasi dari Pak Zainuddin Amali. Beliau ingin menjaga citra presiden juga, menjaga wibawa dan marwah presiden, bahwa konsistensi sikap presiden dulu adalah menteri ini harus fokus, nggak boleh terpecah konsentrasinya. Nah itu terjawab dalam dialektika antitesis sintesis tesisnya dari Bang Zainuddin Amali, dan ini kita harus hormati bagaimana fatsun politik beliau jaga gitu. Oke, Bang Panggi. Kemudian soal Bang Erick Thohir mungkin ini juga penting, tetapi karena memang untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan nasional, mungkin dianggap masih bisa fokus nanti di Kementerian BUMN meskipun sudah menjadi ketua umum PSSI. Baik. Bang Panggi, ini soal kemudian siapa yang sosok siapa yang mengerucut, apakah menurut Anda sudah mulai terlihat atau masih abu-abu? Dan begini, kemudian kita kembali lagi ke isu reshuffle ya, ini yang sempat menguat, tapi kemudian hilang lagi. Nah, kalau kemudian kursi Menpora nanti kosong dan akan ada penggantinya, apakah ini bisa jadi pintu masuk isu reshuffle muncul kembali? Ya Bang Reinhardt, bukan tidak mungkin memang reshuffle itu tetap aja, tapi jangan lupa Bang Reinhardt ya,
Bu Hetiva juga tahu, Bang Abalin tahu, kalau didesak-desak, ditekan-tekan Pak Jokowi itu untuk resapel justru nggak pernah terjadi. Gitu. Jadi kalau kemudian agak riuh ya, ada gerasak-gerusuk atau bising di media tentang resapel ini justru nggak jadi lagi, justru yang senyap-senyap itu yang jadi selama ini. Ya apalagi Pak Jokowi setahu saya, mohon maaf, beliau tidak suka ditekan-tekan. Nah itu yang kemudian yang terjadi, bagaimana seolah-olah mohon maaf kita kena prank gitu. Semua orang udah dipanggil ke istana, Rabu Pon, semua orang udah yakin, sudah diwawancarai, tapi kan nggak terjadi. Jadi soal apakah ini pintu masuk untuk resapel, saya nggak tahu. Karena kalau saya sih Bang Rehat diminta pendapatnya, bagaimana pendapat saya sebagai analis atau ilmuwan politik, bagi saya resapel ini sudah nggak relevan lagi. Kenapa? Karena ini sampai Pak Jokowi bertugas hanya sampai Februari 2024. Artinya ini nggak sampai setahun lagi, 11 bulan. Pertanyaannya, apa yang bisa diberikan oleh menteri baru? Mereka beradaptasi, bekerja lagi mulai dari nol, kemudian mereka harus mampu bersosialisasi lebih cepat. Belum tentu juga akan lebih baik daripada menteri sebelumnya. Karena memang approval rating atau level confidence-nya Pak Jokowi kan udah 70% kepuasan Pak Jokowi terhadap pemerintahan sekarang. Jadi menurut saya resapel ini kalau hari ini apalagi terkesan resapel berbasis letupan bagi-bagi kue kekuasaan, itu tidak baik untuk citra presiden. Jadi saran saya Pak Rehat, lebih baik tidak usah resapel kalau hanya untuk power sharing, hanya bagi-bagi kue kekuasaan. Lebih baik resapel itu tetap kepada mazhab lama, yaitu rute resapel berbasis letupan kinerja, bukan resapel hanya untuk bagi-bagi menteri gitu. Karena banyak juga yang meyakini bahwa implikasi dari Menpora mundur ini bisa juga berimplikasi terhadap dinamika politik saat ini yang kita tahu bahwa ini sedang tarik-menarik, apalagi kaitannya dengan 2024. Bang Ali Mohtar Ngabalin, apakah ini bisa jadi kemudian pintu masuk lagi isu reshuffle yang sempat kemarin kita bahas berkali-kali, kemudian muncul lagi dengan kalau nanti kursi Menpora kosong, kemudian bisa jadi momen reshuffle? Bisa saja, tidak ada yang mustahil. Karena menteri itu, mau menteri 6 bulan maupun menteri 3 bulan, lebih banyak itu pada kebijakan. Yang kedua, menteri itu menjalankan program visi misi presiden. Jadi umpama seperti Pak Zainuddin Amal ini, nanti ada menteri baru, kader muda Partai Golkar, toh, ketua umum mengusulkan, kemudian disetujui Bapak Presiden, dilantik nih. Mungkin juga diikutkan dengan beberapa yang lain yang ada pertukaran atau pergantian, bisa saja. Mau 6 bulan, mau 8 bulan, kan yang penting dilakukan itu adalah bagaimana kebijakan-kebijakan dan evaluasi terhadap apa yang telah dan akan dilakukan. Makanya saya juga berkali-kali mengatakan bahwa dalam program strategi nasional yang ditetapkan oleh Bapak Presiden itu kan memang perlu pengawalan. Pengawalan dari seorang menteri terhadap bagaimana kinerjanya. Maka saya kira boleh saja, bisa saja kalau nanti Presiden berkehendak itu, ini menjadi pintu masuk juga, Bang Rehan. Menarik. Saya terakhir ke Mbak Hetiva. Jadi sekali lagi Anda dan juga Partai Golkar sekarang posisinya menunggu dan bagaimana meyakini bahwa nanti pengganti Menpora juga sosok yang mumpuni untuk menduduki kursi ini. Ya kami tentunya ya sebagai pimpinan Komisi 10 yang ada di DPR ya siap saja gitu mementori, mendampingi siapa menteri yang baru jika diganti. Kalau terus juga saya yakin gitu ya dalam 1 tahun ini akan banyak hal yang bisa kita lakukan bersama karena selama ini juga kemitraan dengan Pak Zainuddin Amal itu sangat baik. Dan kami dengan fraksi-fraksi yang lain tuh di Komisi 10 juga tidak berbeda pendapat dalam hal olahraga. Bahkan kita sudah menelurkan bersama-sama dengan Kemenpora undang-undang keolahragaan dan juga desain besar olahraga nasional. Jadi udah ada acuannya. Apalagi soal sepak bola sudah ada impres tersendiri kan nomor 3 tahun 2019 itu soal percepatan pembangunan persepak bola nasional. Jadi yang penting nanti ini leadership ini gitu ya bisa dibantu juga bahkan Sekjen Kemenpora juga baru yang sangat semangat dan cukup berpengalaman. Jadi kita tetap optimis gitu. Jadi siapapun nanti yang menggantikan Pak Zainuddin Amali kalau itu diusulkan oleh Golkar, saya yakini ya beliau ini akan mampu melanjutkan kepemimpinan dengan baik. Tapi kata Bu Hetiva tuh Bang Rehat, kalau bukan kader Golkar agak kesulitan. Nah, maksud saya gitu ya. Jadi harus Golkar ya? Banyak gitu. Kalau Golkar kan saya juga yakini
di samping Ya, berkompeten gitu ya, kami juga siap dong support terus. Gimana Bang Ali terakhir Bang Ali? Ya, kalau di Golkar itu kan dia kan berjalan secara sustainable dalam proses kaderisasi. Jadi memang untuk mendapatkan kader yang terbaik untuk menggantikan Pak Zainuddin Amali itu tidak susah. Dan saya tahu persis bagaimana tingkat kaderisasi yang dilakukan di DPP itu luar biasa. Jadi mohon doa dan dukungan biar teman-teman yang nanti dikirim oleh Ketua Umum itu betul-betul memang kader yang kita tidak ragukan. Pertama adalah komitmennya kepada pemerintah dan kepada Presiden, Wakil Presiden. Kemudian betul-betul bisa fokus dalam waktu yang tidak terlalu lama ini untuk bisa membantu Bapak Presiden dalam pemerintahan ini. Oke, jadi nggak lama lagi ya Bang ya, ada Menpora baru ya? Insya Allah, saya meyakini. Kita tunggu kapan dan siapa yang akan dipilih Presiden Joko Widodo kalau kemudian Pak Menpora yang sekarang benar-benar mundur. Tapi menarik diskusinya, mudah-mudahan publik juga tercerahkan sedikit soal siapa kursi Menpora berikutnya dari diskusi. Tapi terima kasih banyak Bang Ali Ngabalin, terima kasih banyak Mbak Etiva, terima kasih banyak Bang Pangi Syahrul Caniago sudah bergabung di MNC News Prime malam hari ini. Sehat-sehat semuanya, terima kasih, selamat malam. Salam hormat, salam sehat. Salam olahraga. Ya, dan demikian MNC News Prime untuk hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Saya Reinhard Sirait pamit, terima kasih, selamat malam.